Kita kan sering dengar ya, kalau sejarah kedatangan Islam di Indonesia itu biasanya dimulai di abad ke-13. Tapi, gimana kalau ternyata jejaknya sudah ada jauh-jauh lebih awal? Nah, hari ini kita akan coba telusuri sebuah narasi sejarah yang menelusuri jejak syariah dan khilafah di Nusantara sejak abad ke-7, berdasarkan sumber yang akan kita bedah bersama. Jadi, pertanyaan kuncinya adalah, kapan sih Islam itu benar-benar tiba di Nusantara? Narasi yang akan kita lihat hari ini menyajikan sebuah lini masa yang mungkin akan mengubah pemahaman kita, karena menempatkan kontak pertama itu jauh lebih awal dari yang selama ini kita tahu. Oke, mari kita mulai dari awal. Kisah ini tuh nggak diawali dengan penaklukan atau perang, tapi justru dengan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu perdagangan dan pertukaran ida-ida di abad ke-7. Menurut sumber ini, panggungnya itu udah siap dari abad ke-7. Coba deh lihat peta ini. Jalur pelayaran yang melintasi Selat Malaka ini bisa dibilang jalan tolnya dunia kuno. Keren banget kan? Jalur ini menghubungkan 3 kekuatan raksasa pada masanya. Khilafah Umayyah di barat, Kerajaan Sriwijaya di sini, dan Dinasti Tang di Tiongkok. Dan ini bukan sekedar jalur perdagangan biasa ya. Ini tuh semacam melting pot global, tempat bertemunya barang, ide, dan tentunya keyakinan. Coba bayangkan betapa dinamis dan ramainya tempat ini pada masa itu. Nah, ini dia, poin yang krusial banget. Catatan dari Tiongkok ini, menurut sumber kita, bukan cuma bilang ada pedagang yang singgah, bukan. Ini adalah bukti adanya pemukiman Muslim. Artinya, ada sebuah komunitas yang benar-benar menetap di pesisir Sumatera sejak abad ke-7. Sekarang, kita beralih ke sebuah momen diplomasi langsung yang sangat menarik, yang bikin sejarah ini jadi terasa lebih personal dan nyata. Di sini, kita diperkenalkan dengan 2 tokoh utama. Ada Raja Srindravarman dari Sriwijaya dan ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyah. Bayangkan, ada sebuah jangkauan diplomatik yang melintasi benua pada masa itu. Coba dengarkan betapa kuatnya permintaan dalam kutipan ini. Ini bukan sekedar rasa penasaran biasa loh. Ini adalah sebuah permintaan formal dari seorang raja untuk dikirimkan seorang guru yang bisa menjelaskan tentang Islam dan hukum-hukumnya langsung dari pusat kekhalifahan. Dan permintaan itu ternyata nggak diabaikan. Menurut sumber ini, hanya berselang 2 tahun, pada tahun 720 Masehi, surat menyurat ini membawa sebuah perubahan yang sangat besar. Hasil dari diplomasi ini signifikan banget. Raja Srindravarman memeluk Islam. Bahkan, lebih dari itu, menurut sumber ini, kerajaannya sampai dikenal dengan nama baru, Sri Buza Islam, yang benar-benar mencerminkan identitas barunya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanannya dan lihat bagaimana, menurut narasi ini, keyakinan pribadi seorang raja berevolusi menjadi sebuah struktur politik yang formal dan terorganisir. Nah, ini adalah perkembangan besar berikutnya. Kita beralih dari cerita konversi individu ke pembentukan negara-negara Islam pertama di Nusantara atau yang kita kenal sebagai kesultanan. Ini tuh memicu semacam efek domino selama berabad-abad. Lihat deh lini masa ini. Dimulai dengan Kesultanan Perulak di abad ke-9, lalu ada Samudra Pasai, hingga kesultanan-kesultanan besar di Jawa seperti Demak dan Cirebon. Sumber ini mengklaim adanya sejarah panjang kerajaan Islam yang sudah sangat mapan di Nusantara. Coba kita lihat lebih dekat Kesultanan Samudra Pasai. Ada satu hal yang menarik, penguasa pertamanya itu menerima gelar sultan langsung dari syarif di Makkah. Ini menunjukkan adanya sebuah hubungan dan legitimasi langsung dengan pusat dunia Islam pada saat itu. Jadi, setelah melihat semua ini, apa artinya? Yuk kita coba rangkum warisan sejarah seperti apa yang disajikan dalam narasi ini. Oke, mari kita simpulkan poin-poin krusial yang diajukan oleh catatan sejarah ini. Ada kontak awal di abad ke-7, ada hubungan diplomatik, ada konversi seorang raja dan kerajaannya, dan ada pembentukan kesultanan selama berabad-abad setelahnya. Nah, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Kalau kita menerima lini masa yang dimulai sejak abad ke-7 ini, bagaimana hal itu mengubah cara kita memandang sejarah Indonesia dan juga posisi Nusantara di panggung dunia pada masa itu? Ini sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.